العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Qala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ad-dars as-sadis, pelajaran yang ke-6, fi bayani hukmin niyati fi siyam. Bab berkaitan dengan penjelasan hukum niat pada puasa. Berkata Syekh hafizahullah, alhamdulillahi al-muttali' ala ad-dhamairi wal khafiyat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-qaili innamal a'malu binniyat wa ala alihi wa ashabihi dzawil manaqibi wal karamat. Amma ba'd. Segala puji hanyalah milik Allah yang Maha mengetahui tentang segala apa yang ada di dalam dada dan tersembunyi. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad yang telah mengatakan innamal a'malu binniyat, hanyalah amalan itu berdasarkan niatnya. Dan salawat dan salam pula kepada para keluarga beliau dan sahabat beliau yang memiliki kehormatan dan kemuliaan. Amma ba'd. I'lamu anna niyata fi shaumi la budda minha. Ketahuilah bahwasanya niat dalam puasa itu perkara yang sudah menjadi suatu keharusan. Wa hiya syartun li sihhatihi. Dan niat dalam puasa itu merupakan syarat bagi sahnya suatu puasa. Tidak sah puasa kecuali didasari di atas niat. Kama annaha syartun li sihhati kullil ibadat. Sebagaimana niat itu juga syarat sahnya seluruh jenis peribadatan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah amalan-amalan itu dengan niat, dan seseorang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Wa biha, dan dengan niat itu pula tatamayyazul ibadatu 'anil adat. Dengan niat dapat terbedakan antara ibadah dan antara adat kebiasaan. Yang membedakan apa? Yang membedakan niat. Nah, seseorang terkadang tidak makan. Kenapa tidak makan? Karena misalkan dia sedang menjalani program yang ma'ruf sekarang itu intermittent fasting. Nah, dia punya jendela makan. Misalkan jendela makan dia dari sebelum fajar sampai isya. Nah, dia memiliki kebiasaan pola makan seperti itu. Dia tidak pernah makan sepanjang siang. Apakah dinamakan dengan puasa, ibadah puasa? Tidak. Meskipun dia lakukan, dia menahan dari makan dan minum sejak sebelum terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tapi tidak dinamakan ibadah. Kenapa? Karena bukan merupakan sebuah amalan yang didasari niat. Sehingga niat itu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Fa in kana shaumu wajiban fala budda an yanwiyahu minal lail. Dikatakan oleh Syekh di sini, apabila puasanya itu adalah puasa wajib, maka harus meniatkannya sejak malam, sejak sebelum terbitnya fajar. Syekh mengatakan di sini apabila puasa itu bersifat wajib, seakan-akan mengisyaratkan bahwasanya puasa yang tidak wajib, dalam hal ini puasa sunnah, tidak dipersyaratkan meniatkan sejak malam. Jelas? Nah, ini pendapat jumhur para al-fuqaha. Mereka berpendapat bahwasanya meniatkan puasa sejak malam itu hukumnya wajib, ijma'. Adapun meniatkan puasa sunnah sejak malam, maka jumhur al-fuqaha berpendapat bahwasanya hukumnya tidak wajib. Bahwasanya hukumnya tidak wajib. Kenapa begitu? Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui saya di suatu hari, dan beliau berkata, hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu, maksudnya untuk dimakan? Faqulna la, maka kami mengatakan tidak. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inni idzan shaim. Maka beliau mengatakan, kalau begitu saya puasa. Kapan ini? Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi hari. Masuk menemui Aisyah dan menanyakan apakah ada makanan di rumah. Maka ketika dijawab tidak ada, beliau mengatakan kalau begitu saya puasa. Para ulama berpendapat dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam baru meniatkan puasa ketika itu. Sehingga diambil kesimpulan hukum padanya
puasa sunnah itu diperbolehkan untuk meniatkannya di pagi hari, tidak dipersyaratkan meniatkannya sejak malam. Jelas sisi pendalilannya. Naam. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam atana yauman akhar. Beliau datang kembali kepada kita di suatu waktu yang lain, di momen yang lain lagi, dan menanyakan, apakah hal indakum syai', apakah kalian memiliki sesuatu? Maka kami pun mengatakan, faqulna ya Rasulullah, uhdiya lana haisun, telah dihadiahkan kepada kami sepotong daging. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, arini, coba tunjukkan kepadaku. Falaqad asbahtu shaiman faakala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, coba tunjukkan kepadaku. Sungguh aku telah berpuasa sejak pagi hari. Falaqad asbahtu shaiman. Sungguh masuk di waktu pagi hari aku dalam keadaan puasa. Fa'akala, maka kemudian beliau makan. Perhatikan sisi pendalilan dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah berpuasa sebelum ditawari makanan. Jelas. Kalau begitu, hadis tidak menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam baru meniatkan puasa dalam riwayat yang sebelumnya ketika tidak didapati makanan. Karena terkandung padanya kemungkinan bisa saja Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah meniatkan puasa itu sejak malam, puasa sunnah. Hanya saja beliau berniat untuk membatalkannya di pagi hari dan tanya apakah ada makanan. Kemudian dijawab oleh Aisyah, "La." Maka beliau mengatakan, "Kalau begitu saya puasa." Maksudnya kalau begitu saya melanjutkan puasa saya. Bukan maknanya kalau begitu saya baru akan berpuasa. Jelas. Jadi riwayat yang kedua menguatkan, menjelaskan. Apa dalilnya? Dalilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ditawari makanan, kemudian beliau menjelaskan, "Sungguh aku telah berpuasa sejak pagi tadi." Menunjukkan berarti beliau telah meniatkan puasa sebelum itu. Fa'akala, kemudian beliau makan dan membatalkan puasa sunnahnya. Berarti riwayat yang dijadikan oleh jumhur ulama dalam berpendapat bahwasanya puasa sunnah itu tidak diwajibkan untuk meniatkannya sejak malam, dalilnya tidak menunjukkan kepada pembolehan yang demikian itu. Kenapa? Karena terkandung padanya kemungkinan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah meniatkannya sejak semalam. Dan hukum asal suatu ibadah itu diiringi dengan niat. Hukum asal suatu ibadah diiringi dengan niat. Seperti sholat misalkan. Tidak bisa seseorang baru meniatkannya di rakaat ketiga misalkan. Dia sholat sejak awal nggak niat. Datang niatnya baru nanti di rakaat kedua misalkan. Tidak bisa. Karena niat harus mengiringi ibadah sejak awal. Yang namanya niat harus mengiringi ibadah sejak awal. Karena ibadah puasa itu dipersyaratkannya sejak terbitnya fajar shadiq, maka sepersekian detik sebelum fajar shadiq itu terbit harus diiringi disertai dengan niat. Ini hukum asal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini niat lillahi taala. Fa in kana shaumu wajiban fala budda an yanwiyahu minal lail. Kalau puasanya puasa wajib harus meniatkannya sejak malam, dan ini bil ijma'. Isyarat bahwasanya jika puasa sunnah maka tidak harus meniatkannya sejak malam. Boleh seseorang meniatkan puasa sejak pagi. Naam. Jelas. Ini jumhur al-fuqaha, tapi yang rajih bahwasanya puasa wajib maupun puasa sunnah wajib untuk meniatkannya sejak malam. Kenapa? Karena namanya ibadah harus diiringi dengan niat sejak awalnya. Wa yu'ayyinu naw'iyyata as-shaumi alladhi yuriduhu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan hendaknya seorang yang ingin melakukan ibadah puasa dia menta'yin, meniatkan secara spesifik jenis puasa dia itu apa? Puasa Ramadan adaan, penunaian puasa Ramadan kah? Atau qadha kah? Atau puasa sunnah kah? Atau puasa nadar kah? Macam-macam. Dia harus menta'yin dalam hatinya secara spesifik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah bagi seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Wa dzalika, yang demikian itu kenapa? Naam. Dan yang demikian itu bagaimana menta'yin atau menentukan secara spesifik niat? Bi an ya'taqida 'inda bidayati shaumi annahu yasumu min Ramadan au min qada'ihi au annahu yasumu nadhran au kafarah. Yaitu dengan dia meyakini di awal puasa dia, apakah dia itu berpuasa Ramadan kah, atau puasa qadha kah, atau bahwasanya puasanya itu dalam rangka nadar atau membayar kafarah. Ini harus ditentukan secara spesifik. Wa waqtun niyati li hadha shaumil wajibi bi anwa'ihi minal laili sawa'un kana min awalihi aw wasatihi aw akhirih. Kemudian beliau menjelaskan
Dan waktu niat itu dilakukannya kapan? Bagi puasa-puasa yang wajib ini semua puasa wajib yang dicontohkan, Ramadan, qada Ramadan, atau nazar, karena nazar wajib. Menunaikan nazar wajib, atau kafarah, na'am, wajib untuk ditunaikan. Dan waktu meniatkannya itu di malam hari. Sama saja apakah di awal malam sejak tenggelamnya matahari, atau di tengah malam, atau di akhir malam sepersekian waktu menjelang terbitnya fajar shadiq. Wajib. Apa dalilnya? Lima rawa ad-Daruqutni bi isnadihi an Amrah an Aisyah marfu'a. Berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh ad-Daruqutni dengan isnadnya dari Amrah dari Aisyah marfu'an, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Man lam yubayyitis siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak memalamkan niat, maksudnya berniat sejak malam dan batasan malam sejak tenggelamnya matahari sampai menjelang terbitnya fajar shadiq. Siapa yang tidak memalamkan niat atau berniat sejak malam qabla tulu'il fajr, sebelum terbitnya fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa bagi dia. Wa qala isnaduhu kulluhum thiqat, dan ad-Daruqutni mengatakan dalam sanad hadis ini perawinya semuanya thiqah. Hanya saja yang rajih hadis ini mauquf. Hadis ini mauquf. Apa itu mauquf? Yang mauquf terhenti hanya pada sahabat. Lantas bagaimana kalau hadisnya mauquf, sementara mauquf itu bukan hujjah? Naam, tapi tidaklah kemudian menunjukkan bahwasanya memalamkan niat dalam puasa itu tidak wajib. Kenapa? Karena hukum asal segala ibadah harus didasari atas adanya niat. Jadi dalil niat apa? Dalil memalamkan niat apa? Berniat sejak semalam. Keumuman dalil wajibnya mengiringi ibadah dengan niat sejak awalnya. Jelas? Adapun hadis ini mauquf, tapi tidaklah lantas kemudian tidak diwajibkan meniatkan sejak malam. Lantas apa pijakan dalilnya wajibnya meniatkan puasa sejak malam? Dalilnya keumuman. Diwajibkan mengiringi ibadah dengan niat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan juga innamal a'malu binniyat. Hanyalah amalan itu dengan niat. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka meniatkan ibadah itu ikhlas lillahi ta'ala. Itu dalilnya. Jelas. Hukum puasa sunnah apa? Meniatkan puasa sunnah. Apakah dipersyaratkan sejak malam? Ajibu. Yang rajih dipersyaratkan. Nah, adapun hadis Aisyah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui Aisyah menanyakan apakah ada makanan atau tidak. Kemudian dikatakan tidak ada makanan. Beliau mengatakan, "Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa." Apakah menunjukkan bahwasanya diperbolehkan meniatkan puasa sunnah sejak pagi walaupun tidak diniatkan sejak malam? Apa kemungkinannya? Kemungkinan jadi Nabi SAW telah meniatkan sejak sebelumnya. Naam, bisa jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meniatkan sejak semalam, dan itu dikuatkan dengan riwayat bahwasanya di kemudian hari di waktu yang lain beliau datang menemui Aisyah dan menanyakan apakah ada makanan. Dijawab ada hadiah diberikan kepada kita berupa daging. Maka kemudian beliau apa? Mengatakan, hari ini laqad asbahtu shaimah. Tunjukkan kepadaku sungguh aku telah berpuasa sejak pagi tadi. Maknanya berarti beliau telah berpuasa, telah meniatkan puasa itu sejak sebelumnya. Fa'akala, kemudian beliau membatalkan. Jelas ya? Wadih. Wa an ibni Umar an Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Hafsah. Hafsah. Siapa Hafsah ya Syahr? Istri Nabi. Ada berapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abu Ahmad? 13. 13? Lah, istri. 11. Har, siapa aja? Apa baitnya? In rumta tartibi azwajin nabiyyi fakul, atau fakun min awwali harfin min dal baiti mustaghila. Apa? Khutsar da ilmin hawa zahral huda zurjara rahtin sara muntaqila. Siapa? Aisyah. Kemudian yang pertama siapa? Khadijah. Kemudian Saudah. Kemudian Aisyah. Kemudian Hafsah. Kemudian Zainab. Zainab man? Bintu Jahsh atau man? Kemudian Hindun. Kemudian
Zainab lagi. Naam. Kemudian Ramlah. Kemudian ya paham istri Nabi. Sofia. Kemudian Maimunah yang terakhir. Maimunah 11. Dari Hafsah an Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sejak malam sebelum fajar, maka tidak ada puasa bagi dia. Wa fi lafdhin, "Wa man lam yajma' ay ya'zim as-siyama min al-laili fala siyama lah." Siapa yang tidak berazam untuk berpuasa sejak semalam, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasanya. Karena ibadah harus diiringi dengan niat. Naam. Wali anna jami'an nahari yajibu fihi shaum. Kenapa dipersyaratkan meniatkan puasa sejak semalam sebelum terbitnya fajar? Karena seluruh siang, seluruh bagian siang itu wajib untuk berpuasa padanya. Karena kewajiban puasa sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Berarti seluruh bagian itu diwajibkan untuk berpuasa. Kalau begitu, diwajibkan untuk meniatkan puasa dalam keseluruhan waktu yang ada itu. Fa idza fata juz'un minan nahari lam tujad fihi niyah. Kalau terlewatkan sebagian dari siang, maka tidak didapati niat padanya. Misalkan seseorang tidak niat untuk puasa, datang jam 9 pagi dia bangun, kok dia dapati tidak ada makanan. Tidak bisa dia kemudian mengatakan, "Ya sudahlah kalau begitu saya puasa." Kenapa? Karena sejak terbitnya fajar shadiq sampai jam 9 itu merupakan waktu disyariatkannya puasa. Sementara kosong dari niat, maka tidak sah. Makanya dikatakan wali anna jami'an nahari yajibu fihi shaum, karena seluruh waktu nahar siang itu sejak terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari itu waktu puasa. Kalau lewat sebagian waktu kosong dari niat, ya tidak sah. Lam yasihha shaumu jami'il yaum. Tidak sah puasa di seluruh hari tersebut. Li'anna niyata la tan'atifu 'alal madhi. Naam. Karena niat itu la tan'atifu 'alal madhi. Jadi niat yang baru itu tidak bisa disertakan dengan sesuatu yang telah berlalu. Dia berlalu dalam keadaan belum meniatkan, kemudian meniatkan setelahnya, setelah masuk waktunya. Maka tidak sah. Dan ini yang rajih berlaku dalam puasa wajib dan puasa as-sunnah. Wa niyatu fi jami'il ibadati mahalluhal qalbu. Dan niat dalam seluruh jenis ibadah itu tempatnya di hati. Tidak dilafatkan, karena melafatkan niat tidak pernah ada sedikit pun tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu siyam Ramadan. Naam, atau nawaitu shauma ghadin Ramadan. An ada'i fardhi syahri Ramadan. Membuat rumit, agama menjadi rumit. Naam. Akhirnya orang jadi enggak puasa karena belum hafal lafaz niatnya, itu belum hafal. Sementara niat itu tempatnya selalu di hati. Dan setiap perbuatan itu pasti didasari oleh adanya maksud tujuan di dalam hati. Gak mungkin orang tiba-tiba makan tanpa sebab. Ya pasti ada niat dalam hatinya untuk dia itu ingin makan. Ada kehendak di dalam hatinya. Naam. Makanya dikatakan niat itu dalam seluruh ibadah tempatnya di hati. Melafatkannya adalah bid'ah. Sesuatu yang baru. Dan agama itu mudah. Niat itu di hati sudah. Saya mau sholat. Ya sudah sholat. Seseorang yang masuk waktu zuhur, dia jalan ke masjid. Sudah pasti hatinya meniatkan sejak awal bahwa dia mau ke masjid, mau sholat zuhur, bukan mau sholat isya, orang waktunya zuhur. Jadi ngapain dita'yin lagi mengucapkan nawaitu, na'am, sholat al-fardhi, gitu ya. Usolli fardu. Antum hafal berarti meniatkannya. Usolli fardu, ana enggak pernah hafal soalnya. Na'am, usolli fardu. Nah, dia niatkan apa? Karena bid'ah. Na'am. Ibadah ada standar operasionalnya, sudah ditentukan. Tidak boleh keluar dari pakem yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluar darinya ini mengandang-andangkan syariat, menganggap bahwasanya apa yang dia lakukan lebih baik daripada apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah. Perkara yang diadakan di dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agama ini sederhana, mudah saja. Wan niyatu fi jami'il ibadati mahalluhal qalbu. Wala yajuzu talaffudzu biha, tidak boleh melafatkannya. Bahkan disebutkan di dalam fiqih mazhab Asy-Syafi'i. An-Nawawi mengatakan tidak boleh melafatkan niat. Li'anna dzalika lam yarid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh? Karena tidak pernah ada sedikit pun contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan merupakan sesuatu yang diketahui secara darurat fitrah bahwasanya niat itu ya di hati.
setiap perbuatan pasti didahului oleh maksud kehendak hati untuk melakukannya. Wala an ashabihi, tidak pula dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan yang demikian. Annahum kanu yaqulun nawaitu an asuma, nawaitu an usalli. Enggak ada dari sahabat mengatakan saya niat untuk puasa, saya niat untuk salat. Naam. Wa ghairu dzalik, dan yang selain daripada itu. Fatalaffudzu biha bid'atun muhdatsah. Jadi melafadzkan niat itu bid'ah yang muhdatsah, diadakan yang baru di dalam agama. Wa yakfi fi niyatil aklu wa syurbu bi niyatis shaum. Cukup dalam niat itu dia makan, dia minum untuk niat puasa. Jadi orang sahur itu sudah niat, dia bangun untuk sahur. Enggak mungkin kan bangun jam 3 mau sahur, mau ngapain enggak tahu saya mau ngapain. Enggak mungkin. Naam. Pasti sudah ada niat, dia setel alarm. Untuk apa dia setel alarm? Punya maksud dia. Enggak tiba-tiba loh, kenapa kok di setel jam 3 tanpa tujuan? Enggak mungkin. Nah, cukup ketika seorang makan, minum di waktu sahur, itu sudah dia niatkan untuk dia puasa. Qala Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, huwa hina yata'asya asya'a man yuridu shaum. Jadi gimana konsep niatnya itu? Ketika dia makan malam, di malam hari itu dia makan, atau di waktu sahur dia makan. Nah, dia makan dengan makannya seseorang yang ingin meniatkan untuk berpuasa. Cukup sudah. Walihada yufarriqu baina asya'i lailatul 'id wa asya'i layali Ramadan. Makanya dibedakan antara makan di hari 'id, na'am, di malam 'id, dengan makan di malam-malam bulan Ramadan, karena maksudnya sudah berbeda. Wa qala aidan kullu man 'alima anna ghadan min Ramadan bahwa yuridu shaumahu faqad nawa. Siapa saja yang mengetahui bahwa saya besok itu puasa, bahwasanya hari esok itu puasa Ramadan, kemudian dia ingin berkehendak di dalam hatinya untuk melakukan puasa, untuk berpuasa, maka sungguh dia telah meniatkan. Kehendak hatinya itu telah meniatkan. Wa huwa fi'lu ammatil muslimin, dan itulah perbuatan keumuman kaum muslimin. Ya, kaum muslimin yang asli, bukan kaum muslimin yang sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran bid'ah, ajaran-ajaran na'am yang dicampur adukkan. Hukum asalnya kaum muslimin ya sudah makan saja, makan sahur sudah meniatkan untuk puasa. Tidak ada melafadzkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Wa amma shaumul nafli fa innahu yasihu bi niyatin minan nahar. Adapun puasa sunnah maka sah meniatkannya sejak siang. Dan ini jumhur ulama, pendapatnya jumhur ahli fikih. Apa dalil mereka? Hadis Aisyah yang telah lalu diriwayatkan oleh Muslim. Dan yang rajih telah berlalu bahwasanya puasa sunnah tetap disyariatkan untuk diwajibkan meniatkan sejak malam. Bi syarti alla yujada munafin li shaumi fima baina tulu'il fajri wa niyatihi min aklin wa ghairihi. Kapan? Ini menurut jumhur fuqaha. Kapan niat seorang yang ingin berpuasa sunnah, niat yang dilakukan di pagi hari itu sah dengan syarat tidak didapati perkara yang menafikan puasa sejak terbitnya fajar sampai ketika dia ingin meniatkan puasa. Misalkan seseorang tidak melakukan pembatal puasa sama sekali sejak terbitnya fajar shadiq sampai ketika dia meniatkan puasa itu di pagi hari, entah jam 8, entah jam 9, misalkan, sama sekali dia tidak makan atau minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka ketika itu dia meniatkan untuk berpuasa, sah. Jelas? Misalkan orang mau puasa Senin Kamis, sejak habis sholat fajar, habis sholat subuh, sudah dia tidak makan, tidak minum. Nah, dia baca Al-Quran sebentar, tidur dia. Tidur, bangun-bangun jam 8. Dia mau makan, tapi tidak ada makanan. Kemudian meniatkan kalau begitu saya puasa. Ini di sisi jumhur fuqaha, apa hukumnya? Sah puasanya. Tapi yang rajih, puasanya tidak sah karena wajib meniatkan puasa itu sejak malam. Karena namanya ibadah puasa dimulai sejak fajar shadiq. Harus diiringi dengan niat sejak awal ibadah. Nah, adapun di sisi jumhur al-fuqaha, mereka yang telah melakukan pembatal puasa sejak pagi harinya, maka tidak sah meniatkan di waktu berikutnya. Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, dakhala alayya Nabiy sallallahu alaihi wasallam data yaumin faqala hal indakum min syai'in faqulna la. Qala fa inni idzan sha'im, rawahul jamaah ila al-Bukhari. Nah, hadis sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Aisyah di suatu hari dan bertanya, apakah kalian memiliki makanan?
Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW sendiri tidak mengetahui stok dapurnya. Naam. Dan menunjukkan pula bahwasanya seorang istri itu menyiapkan makanan bagi suaminya. Naam. Hal indakum min syai', apakah kalian memiliki sesuatu untuk dimakan maksudnya? Faqulna la, maka kami mengatakan tidak, menunjukkan kesederhanaan rumah tangga Rasul SAW. Terkadang ada makanan, terkadang tidak. Naam. Qala fa inni idzan sha'im, kalau begitu saya puasa. Hadis ini dipergunakan oleh jumhur fuqaha sebagai pijakan diperbolehkan meniatkan puasa sunnah di siang hari, di pagi hari. Tidak dipersyaratkan sejak malam. Naam, tapi terbantahkan dengan riwayat yang lainnya bahwasanya beliau didatangkan dengan makanan di pagi hari dan beliau mengatakan laqad asbahtu shaiman. Sungguh aku telah berpuasa sejak awal pagi. Kemudian beliau membatalkan puasanya, menunjukkan bahwasanya beliau berpuasa, meniatkan puasa sejak sebelumnya. Dan hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya Nabi SAW fa inni idan shaim, kalau begitu saya puasa, menunjukkan bahwasanya baru mau berpuasa, baru mau meniatkan puasa. Karena masih terkandung kemungkinan kalau begitu saya shaim, berpuasa maksudnya kalau gitu saya melanjutkan puasa yang sudah saya niatkan sejak semalam. Fadalla talabuhu lil akli ala annahu lam yakun nawasiyam qabla dzalik. Sisi pendalilannya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Hadis Aisyah tadi menunjukkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta makan, menunjukkan bahwasanya beliau belum meniatkan puasa sebelum itu. Tapi kan tekstualnya tidak menunjukkan kepada itu. Dalam artian masih terkandung padanya kemungkinan bisa saja juga beliau telah meniatkan tapi ingin membatalkan. Wa dalla qauluhu fa inni idzan sha'im ala ibtida'in niyyah minan nahar. Ucapan Nabi kalau begitu saya puasa menunjukkan permulaan niat dari sejak siang. Fadalla ala sihhati niyatis shaumin nafli minan nahar. Kalau begitu hadis ini menunjukkan sahnya meniatkan puasa sunnah walaupun tidak dimulai sejak malam. Sahnya meniatkan puasa sunnah di siang hari. Fa yakunu dzalika mukhassisan li hadis. Kalau begitu berarti hadis riwayat Aisyah ini mengkhususkan keumuman hadis dari hadis Hafsah. Dan hadis Aisyah juga, man lam yubayyiti siyama qabla tulu'il fajri fala siyamalah. Siapa yang tidak memalamkan niat, berniat sejak semalam untuk puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah. Hadis ini umum, dikhususkan dengan hadis Aisyah ini, yaitu dikecualikan padanya puasa sunnah. Ini sisi pendalilan dari jumhur al-fuqaha. Bahkan sebagian mengatakan boleh seseorang untuk meniatkan puasa walaupun tidak sejak semalam puasa sunnah. Jadi kalau ada orang tidur ngebleng tidurnya dari pagi sampai menjelang maghrib, nanggung sudah kurang setengah jam maghrib. Nah, ketiduran dia qadha salat duhur sama asar. Wah, nanggung kalau gitu. Sekalian saja saya niatkan ini idan shaim, kalau begitu saya puasa. Enak aja dia. Tinggal setengah jam adzan dia dapat pahala puasa. Tidak. Dipersyaratkan harus padanya niat sejak semalam. Nah, wa ma warada bi ma'nahu bi anna dzalika khassun bil fardhi duna an-nafli wa dzalika bi syarti alla yaf'ala qabla niyyati ma yuftiruhu ikhtisaran ala muqtadad dalil. Katanya Syekh, dan yang semakna dengan itu bahwasanya yang demikian itu khusus wa ma warada bi ma'nahu, adapun hadis yang menjelaskan yang menunjukkan kepada makna diwajibkannya memalamkan niat, maka yang demikian itu khusus bagi puasa wajib, bukan puasa sunnah. Nah, pembagian ini kan butuh dalil. Mereka berdalil bahwasanya perbuatan Nabi SAW itu pada puasa sunnah. Naam, dan memang tekstualnya momennya terjadi di luar bulan Ramadan. Naam. Sementara hadis man lam yubayyit as-siyam, siapa yang tidak memalamkan niat, kan juga umum juga, bisa di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Jadi mengkhususkan bahwasanya wajibnya memalamkan niat itu hanya pada Ramadan, ini butuh kepada spesifikasi dalil. Intinya, walaupun hadis ini mauquf, memalamkan niat, tapi kembali kepada hukum asal bahwasanya mengiringi ibadah dengan niat sejak awal itu hukumnya wajib. Innamal a'malu binniyat. Berarti kesimpulan hukum yang bisa kita ambil, tidak sah puasa, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah, kecuali didasari dengan adanya niat sejak sebelum terbitnya fajar shadiq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amman naflu fa yujzi'u bi niyatin minan nahar kama dalla alaihi qaulu sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat, adapun puasa sunnah maka sah dengan niat sejak pagi hari atau sejak siang hari.
Sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW, ini idan shaim. Kalau begitu saya puasa, katanya Nabi. Wa tatawwu awsa' minal fard. Dan amalan-amalan sunnah itu lebih luas, lebih mudah dibandingkan amalan wajib. Kama anna salata al-maktubata yajibu fiha minal arkan kal qiyam wal istiqrar 'alal ard. Sebagaimana perbedaannya antara salat fardu dan salat sunnah. Salat fardu wajib untuk menunaikan rukun-rukunnya semuanya seperti berdiri, al-istiqrar 'alal ard. Naam, berdiri dan istiqrar, menetap di atas tanah. Ma la yajibu fit tatawwu. Perkara-perkara yang tidak diwajibkan dalam salat sunnah. Boleh salat sambil duduk misalkan dalam salat sunnah. Naam, tausi'an minallahi ala ibadihi turuqat tatawwu'. Yang demikian itu adalah dalam rangka tausi'an, memberikan kelapangan dari Allah. Naam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan ibadah dan amalan-amalan sunnah. Tapi kita punya kaidah la qiyas fil ibadah. Tidak ada qiyas di dalam hal ibadah karena ibadah sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Karena tidak ada nas yang menjelaskan secara gamblang bahwasanya dibolehkan meniatkan puasa sunnah walaupun tidak meniatkannya sejak malam. Adapun puasa wajib maka harus meniatkannya sejak malam. Ini pembagian ini tidak ditunjukkan oleh dalil secara spesifik. Jadi tidak bisa dikiaskan juga kepada perkara salat karena masalahnya ibadah, ini ibadah dan itu ibadah, masing-masing punya aturannya. Fa inna anwa'a at-tatawwu'at daiman awsa' min anwa'il mafruḍat. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena jenis-jenis amalan sunnah itu selalu lebih lapang dibandingkan amalan-amalan yang wajib. Ini secara garis besarnya memang begitu. Nah, tapi tidaklah baku karena ibadah tetap harus berpijak di atas dalil. Kalau sholat sunnah dibolehkan untuk tidak berdiri, dibolehkan untuk duduk, dibolehkan untuk sholat di atas tunggangan kemanapun arah tunggangan itu mengarah, walaupun tidak mengarah ke kiblat, karena datang dalilnya secara spesifik menunjukkan yang demikian. Adapun dalam hal puasa, naam, dibolehkan ya untuk niat dalam puasa sunnah itu sejak pagi hari. Naam, ini tidak ada dalil spesifik padanya. Wa hada awsatul aqwal, katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan ini adalah pendapat yang paling pertengahan. Karena sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan boleh. Tapi karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah pendapat yang pertengahan, yaitu boleh dalam puasa sunnah tapi tidak wajib. Tidak dalam puasa wajib. Sebagian mengatakan mempersyaratkan harus mutlak diiringi dengan niat, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Sebagian mengatakan tidak harus, tidak dalam puasa wajib, tidak pula dalam puasa sunnah. Karena Syekh yang pertengahan meniatkan puasa sejak malam itu wajib pada puasa wajib dan tidak wajib pada puasa sunnah. Warrajih, semuanya wajib meniatkan puasa sejak semalam, baik itu puasa wajib maupun puasa sunnah. Wa sihhatu niyati tatawwu' minan nahari marwiyatun an jama'atin minas sahabah. Dan sahnya puasa sunnah sejak siang ini diriwayatkan dari beberapa sahabat, di antara mereka Mu'adz bin Jabal wa Ibnu Mas'ud wa Hudzaifah, wa fa'alahu Abu Talhah wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas wa ghairuhum. Dan ini fi'lu as-sahabah, perbuatannya para sahabat. Bahwasanya mereka berpendapat bolehnya meniatkan puasa sunnah walaupun tidak diniatkan sejak malam. Tapi permasalahan di sana ada khilaf padanya. Dan perbuatan sahabat itu bukanlah hujjah. Karena hujjah dalil itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun ijtihad individu dari sebagian sahabat ini bukanlah hujjah. Kenapa? Karena di sana juga ada sahabat yang lain yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda dengan pendapat mereka. Yang menjadi acuan tolak ukur kembalinya tetap mengacu kepada dalil. Wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hidayah petunjuk yaitu petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.